kata-kata yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. Nah, etika ini juga menurut para ahli merupakan suatu aturan atau perilaku adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Jadi etika itu dapat memberitahu ya, atau kayak norma atau aturan yang ini baik atau ini buruk gitu. Nah, materi yang kedua itu ada pengertian mengenai organisasi. Nah, organisasi ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu organon, yang berarti alat bantu atau instrumen. Secara istilah, organisasi ini adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengertian dari etika organisasi merupakan tingkah laku atau aturan dan norma yang berada dalam organisasi tertentu untuk mengatur organisasi tersebut, gitu ya. Jadi harus paham bahwa etika berorganisasi atau etika organisasi merupakan aturan atau norma yang berlaku di organisasi. Nah, materi selanjutnya itu ada mengenai teori-teori umum organisasi. Nah, teori organisasi ini dibagi menjadi 4. Ada teori neoklasikal, ada teori fungsi, teori kuantitatif, dan teori sistem. Nah, yang pertama adalah teori neoklasikal, yakni teori yang menitik beratkan pada penyelesaian pekerjaan. Jadi kayak teori neoklasikal ini berfungsi untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada di organisasi tersebut. Nah, terus itu ada teori fungsi, yaitu teori yang menyatakan bahwa individu menggunakan organisasi untuk mencapai tujuan pribadi dan sebaliknya. Jadi kalau kita tuh mau masuk organisasi, kita harus tahu dulu tuh tujuan kita tuh mau masuk organisasi apa? Apa untuk mengembangkan diri kita, atau untuk mengembangkan bakat, ataupun untuk yang bersifat individu gitu ya. Nah, yang tiga itu adalah teori kuantitatif, yakni faktor-faktor yang dapat diukur dan berpengaruh terhadap pengorganisasi yang dipadukan di sini dari proses sedemikian rupa. Jadi di organisasi ini kita ditempa atau di apa yang kita punya di organisasi, misalnya kayak bakat-bakat kita ditempa di situ, dipadukan di, misalnya kita di organisasi jadi ketua. Nah, di ketua ini kita jadi ketua ini di kayak berusaha untuk menjadi ketua yang baik melalui organisasi ini. Jadi kayak belajar dari organisasi tersebut bagaimana caranya menjadi ketua yang baik, bagaimana caranya menjadi ketua yang adil gitu ya, untuk memimpin organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yang tadi itu ada teori sistem. Nah, di dalam teori ini perorganisasian dipandang sebagai sistem dari variabel-variabel yang saling mengisi dari dalamnya, termasuk individu-individu. Nah, jadi kalau teori sistem ini kayak di setiap organisasi pasti ada yang ketua, sekretaris, bendahara, anggota, bahkan ada yang bendahara 1, bendahara 2. Nah, di sini individu-individu itu tersistem gitu ya. Kayak misalnya ada ketua yang paling utama, terus ada sekretaris, ada bendahara, terus selanjutnya ada anggota yang mengatur tentang organisasi tersebut. Nah, selanjutnya itu materi yang keempat ada nilai etika organisasi. Nah, nilai etika organisasi atau corporate ethical value adalah sebuah sistem nilai-nilai etis yang ada di dalam organisasi. Sistem nilai ini dihasilkan dari proses akulturasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik dari dalam organisasi maupun di luar organisasi. Jadi kalau misalnya kita masuk organisasi, kita bisa menemukan nilai-nilai etika organisasi, baik ketika kita dalam berorganisasi dalam suatu organisasi tersebut, maupun kita ketika berorganisasi di luar. Jadi ada eksternal dan internal nilainya. Nah, selanjutnya itu ada etika dalam berorganisasi. Nah, materi yang kelima tentang etika dalam berorganisasi. Etika dalam berorganisasi. Nah, ini merupakan hal yang penting ya, ketika kita ada di organisasi, ada di sebuah organisasi, kita harus memiliki aturan gitu ya. Kita sebagai anggotanya atau sebagai sekretaris atau ketuanya harus memiliki etika dalam berorganisasi. Nah, etika dalam berorganisasi ini ada beberapa yang Ibu ambil, itu ada 5 poin. Yang pertama itu
tujuan yang mulia. Jadi ketika seseorang itu masuk di dalam organisasi atau membuat sebuah organisasi, kita harus memiliki niat yang mulia. Nah, kita harus tahu tuh niatnya yang pertama, karena kita ini buat organisasi buat apa sih gitu ya. Kalau misalnya kita udah tahu nih kita mau buat organisasi buat apa, nah kita harus tahu tuh susunan langkah-langkahnya. Oh, nanti kita mau buat organisasi tentang keislaman gitu ya. Nah, di organisasi ini kita akan ada acara-acara atau ada langkah-langkah yang akan kita tempuh di organisasi ini. Misalnya kalau organisasinya tentang keislaman, kayak misalnya oh nanti kita mau datang Ustadz Adi Hidayat nih bulan ini. Nah itu kita harus tahu langkah-langkahnya. Setelah kita datang Ustadz Adi Hidayat, misalnya oh nanti bulan ini kita mau ada acara apa nih? Kalau misalnya ada di acara Ramadan tuh nanti kita mau buat kayak solo trip kayak gitu ya. Gitu. Kalau misalnya tentang organisasinya tentang Islam, harus memiliki niat yang mulia, yang bertujuan nih organisasi buat setiap anggota atau setiap yang ada di organisasi tersebut akan memiliki dampak yang positif. Nah, selanjutnya ada amanah. Nah, ketika kita mengemban suatu amanah dalam organisasi itu harus benar-benar ya anak-anak. Kita nggak boleh tuh kita ikut organisasi, kita misalnya mau jadi ketua tapi tidak amanah, tidak menjalankan tugasnya sebagai ketua. Kita harus amanah dalam menjalankan organisasi. Baik itu sebagai ketua maupun sebagai anggota. Jadi kalau kita diberi tugas dalam organisasi, kita harus amanah menjalankan tugas tersebut yang sudah diberikan di organisasi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada saling gotong royong. Kalau misalnya saling tolong menolong, saling tolong menolong ya. Nah, kalau di organisasi nggak bisa ketua jalan sendiri itu nggak bisa. Harus ada anggota-anggotanya, harus ada mungkin presidium di bawah ketuanya. Misalnya ada sekretarisnya, ketua nggak bisa tiba-tiba berangkat jadi sekretaris, tiba-tiba berangkat jadi bendahara, nggak bisa. Ketua juga harus punya backup gitu ya. Kayak misalnya ketua, nah terus ketua ada acara ini, tiba-tiba di lain halnya ada organisasi yang mengundang organisasi itu. Jadi harus ada tuh misalnya ketua datang di organisasi ini, terus sekretaris datang di organisasi ini. Jadi harus saling membantu. Begitupun dengan anggota. Anggota itu berperan penting loh dalam suatu organisasi. Kalau nggak ada anggota, nah kita siapa yang mau mimpin ya? Kita mau mimpin siapa nih kalau di anggota ya? Jadi harus saling tolong menolong, saling bergotong royong dalam semua anggota, dalam semua organisasi, agar organisasi tersebut menjadi organisasi yang bermanfaat. Nah, yang lebih kayak tujuan utamanya gitu loh, goals utamanya mungkin organisasinya akan jadi organisasi internasional atau apa gitu. Nah, yang terakhir itu ada berkomunikasi dengan baik. Nah, ini masih berkaitan dengan saling tolong menolong. Kalau kita di organisasi itu saling tolong menolong yang kuat, maka komunikasi kita juga harus baik. Apapun yang ada di organisasi harus kita bicarakan dengan baik. Kayak misalnya mau ada acara ini, kayak mana nih, misalnya kalau kita mau buat acara kayak dananya berapa, harus dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai bendahara nggak ngomong ke ketua atau ke ketua nggak ngomong apa yang ingin disampaikan kepada anggota-anggotanya kayak gitu. Nah, kalian mau tanya ya, di sini ada nggak sih yang pernah ikut organisasi? Ada. Ayo, siapa? Tunjuk tangan yang pernah ikut organisasi. Baik itu di SMA, mungkin di SMP, di SD, ya. Ada, kalau di SD ada organisasi pramuka ya, cuman kayak standar di organisasi. Nah, di sini ada yang ikut nggak? SMA, SMP nggak apa-apa. Tunjuk tangan. Ada yang kamu ikut organisasi apa? Kir ya, kalian ibunya remaja. Itu di mana? Di SMP, SMA, SMP. Nah, di SMP. Kalau misalnya di kiri itu kayak ada kegiatan apa aja? Buat karya ilmiah, observasi ke tempat-tempat gitu. Nah, ya kita bisa dengar nih dari jawaban Arin. Kalau misalnya kita observasi, kiri ini membuat Arin kayak keluar dari sekolah itu, terus itu ilmu baru dari luar-luar. Jadi, nah, fungsi dari organisasi ini bukan hanya di dalam sekolah aja, tapi di luar. Kalau misalnya kita berorganisasi, kita ketemu banyak orang. Nah, silaturahmi juga jadinya ya. Kita ketemu banyak orang, kita ketemu orang hebat karena kalau berorganisasi itu. Nah, itu fungsi dari organisasi, salah satu fungsi organisasi. Terus kalau Arum, organisasi apa? Organisasi waktu SMA. Nah, ibu juga pernah ikut waktu SMA. Seru gak ikut organisasi? Seru. Ya, pengalaman baru ya kalau kita organisasi. Jadi jangan sampai kalau kita sekolah misalnya, ini kita kayak ngambil contoh di sekolah aja ya. Kayak misalnya organisasi di sekolah nggak ikut organisasi apa-apa gitu loh. Kayak ikutin lah walaupun satu, tekunin gitu. Nah itu yang akan mengembangkan diri kita gitu ya kalau kita di organisasi. Kita ikut organisasi apa? Nah kayak bantu-bantu.
organisasi itu ya, kalau kita niatnya baik, kita kalau di organisasi pasti akan menemukan hal-hal yang membuat kita juga akan menjadi baik, yaitu dalam silaturahmi maupun ilmu-ilmu yang kita dapatkan dalam organisasi tersebut. Baik, ada yang mau bertanya Pak Ibu? Dipersilakan buat materi tentang pengertian dan etika organisasi. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, jelas ya, alhamdulillah. Baik ya, semoga materi ini dapat kalian pahami, dapat kalau misalnya yang masih di kampus punya organisasi, diterapkan dalam organisasi tersebut, pengertian etikanya, teori-teorinya juga, nilai etikanya, terus juga jurnal organisasinya harus kita terapkan dalam organisasi agar kita bisa bermanfaat dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut juga bisa bermanfaat untuk kita. Baik, untuk menutup pelajaran ini, Ibu minggu depan akan menjelaskan tentang masih berkaitan juga tentang pengertian dan etika profesi ya minggu depan. Semoga kalian juga bisa mengerti tentang materi ini. Minggu depan juga Ibu akan menjelaskan materi tentang etika berprofesi. Oke, baik, kita tutup materi kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah.